Kita akan kembali bahas soal Pilkada Jakarta. Kita akan melihat variabel-variabel apa saja yang menentukan, mulai dari usia, kelompok umur begitu ya, usia dan kelompok umur, lalu latar belakang pendidikan, dan juga hal-hal yang lainnya. Kita akan lihat, ini kita lihat dari jenis kelamin dan usia dulu, Mas Yohan. Saya lihat dari jenis kelamin dulu. Apa yang bisa Anda jelaskan dari semua pasangan calon yang ada di Jakarta? Ada 3, mana yang lebih dominan untuk pemilih laki-laki dan juga pemilih perempuan? Kita lihat dari responden laki-laki misalnya ya, memang lebih dominan ke Pramono Rano gitu ya, meskipun selisihnya nggak jauh beda. Tapi sebaliknya, responden perempuan itu lebih banyak memilih Ridwan Kamil Suswono. Meskipun juga sekali lagi selisihnya 2-3% ya. Jadi memang kelihatan pola orang responden perempuan, pemilih perempuan cenderung ke Ridwan Kamil ya. Mungkin ya Ridwan Kamil lebih populer gitu ya di sosial media, sementara responden laki-laki memang cenderung lebih banyak memilih Pramono Rano. Sementara kalau kita lihat dari kelompok generasi misalnya ya, relatif kalau kita lihat 2 pasangan calon di Pilkada Jakarta, nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono dan nomor urut 3 Pramono Rano ini memang cukup mendominasi ya. Dari kelompok Gen Z misalnya yang 20 tahun ke bawah, 2 pasangan ini ketat gitu ya, hampir sama gitu ya. Dan ini sebenarnya tidak terprediksi sebelumnya ya. Biasanya kan kemarin kita prediksinya Ridwan Kamil yang akan lebih unggul ke Gen Z gitu ya. Tapi ternyata mampu menandingi. Kalau kita lihat memang konten-konten di sosial media Pramono itu kan relatif tidak kalah ya dengan Ridwan Kamil. Sementara Gen Z muda ya 28 sampai 35 tahun memang sedikit unggul Ridwan Kamil. Hal yang sama Gen Z Madya 36-43 tahun memang ke Ridwan Kamil. Jadi kalau kita lihat semakin muda usia responden memang cenderung ke RK secara umum gitu ya. Tapi kalau kita lihat semakin senior gitu ya, orang yang sudah beberapa kali ikut pilkada pemilu cenderung memilih Pramono Rano gitu ya. Gen X 44 sampai 57 40,3%-nya milih Pramono Rano. Hal yang sama yang lebih senior lagi 58 sampai 76 tahun, mereka yang kelompok baby boomer sama juga memilih Pramono Rano. Jadi semakin senior, semakin pengalaman di pemilu, semakin usianya semakin lebih tua itu cenderung ke Pramono Rano, sementara yang lebih muda cenderung ke Ridwan Kamil Suswono. Tapi kalau kita coba breakdown sedikit saja ke bawah, kalau dari Gen Z sampai baby boomers gitu, kalangan mana yang sebenarnya mereka merupakan pemilih rasional untuk Jakarta? Kalau kita lihat secara umum ya, pemilih Jakarta itu rasional. Rasional semua ya? Secara umum ya. Karena kalau kita lihat pengalaman 2017 dan hari ini 2024, perdebatan diskursus soal program itu kan selalu jadi perdebatan gitu ya. Kalau dulu kan DP 0%, OKOC, kalau sekarang mungkin mobil curhat gitu ya. Hal yang sifatnya program itu menjadi perdebatan gitu ya. Itu yang sebenarnya ciri khas pemilih rasional di wilayah urban seperti Jakarta ini. Sekarang kita berangkat ke kelas sosial coba Mas. Kita lihat ke kelas sosial. Baik. Nah, ini ada kalangan atas, menengah bawah, dan bawah. Bagaimana nih, Mas? Kalau kita lihat secara komposisi baik di kelas atas, menengah bawah, dan bawah ya cenderung relatif merata 2 paslon itu. Tapi kita lihat misalnya paling bawah itu kan selisihnya relatif jaraknya tinggi ya antara Pramono Rano yang lebih unggul 42,3% dibandingkan Ridwan Kamil Suswono yang 32,4%. Jadi masyarakat bawah ini kan identik dengan wong cilik ya, kebanyakan memang pemilih PDIP di situ. Sementara kalangan menengah bawah kompetitif ya, meskipun Ridwan Kamil cenderung lebih tinggi sedikit, menengah atas Pramono Rano, dan wilayah atas juga Pramono Rano. Jadi relatif merata untuk Pramono Rano yang dari 4 kategori kelas ekonomi ini, sementara Ridwan Kamil memang rata-rata masih di bawah Pramono Rano, meskipun ada sedikit unggul di menengah bawah. Tapi yang menarik, ternyata yang menjawab tidak tahu atau tidak menyalurkan hak suara ini ya, berarti ya. Ini cukup besar juga di kalangan bawah, di kalangan menengah bawah, rata-rata atas gitu ya. Memang kalau kita lihat tingkat partisipasi di pilkada tahun ini berdasarkan hitung cepat kemarin hari ini, kemungkinan memang lebih tinggi dibandingkan pilkada 2017. Jadi kurang dari 70% partisipasinya, bahkan sekitar 67%. Artinya ada 40 sekian persen
itu yang tidak menggunakan hak pilihnya di pilkada hari ini. Jadi ini catatan juga ketika kita bandingkan di pilkada 2017, apalagi di pemilu 2024 kemarin yang sekitar 80%, sebenarnya ini ada kecenderungan antusiasme pemilih menggunakan hak pilihnya di Jakarta itu cenderung menurun. Menurun. Itu salah satu kelihatan di sini ya, di rata-rata sekitar itu. Ini salah satu tipikal pemilih rasional juga di kawasan ibu kota, kritis, bingung akhirnya nggak memilih jadinya. Benar. Oke, kita ke pendidikan dan pekerjaan. Pendidikan. Kita lihat kalau dari latar belakang pendidikan ada pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga. Ini dari pekerjaan, kalau kita lihat dari latar belakang pendidikan yang paling atas ya. Ini misalnya pendidikan dasar, itu relatif lebih banyak yang memilih Pramono Rano. Pendidikan menengah ini kompetitif sama ya. Sementara pendidikan tinggi pun juga Pramono Rano. Jadi ini fenomena menarik ketika mungkin kalau kita baca latar belakang pilihan partai itu kebanyakan PDIP, tapi di sisi yang lain memang dari kelompok pendidikan tinggi justru Pramono Rano gitu ya, yang relatif merata ini dari dasar, menengah hingga tinggi gitu ya. Dan lagi-lagi semakin tinggi pendidikannya, semakin banyak juga yang tidak semakin memilih. Tinggi yang tidak memilih gitu ya. Jadi semakin tinggi pendidikan, semakin kritis, semakin kemudian apatis gitu ya. Ya, apatis, merasa apatis. Nah, sekarang dari pekerjaan ya ini ya. Dari pekerjaan ya, ini beberapa pekerjaan, kita ada 10 kategori pekerjaan relatif memang terbelah gitu ya antara dua pasangan calon ini. Tapi yang menarik di orang-orang yang pengangguran tidak bekerja itu pasangan Dharma Kun lebih tinggi tuh pilihannya 18,29% ya dibandingkan kategori pekerjaan yang lain ya. Jadi ini kelihatan pelajar memang terbelah dua sama antara Pram Rano dan Ridwan Suswono. Sementara ibu rumah tangga sekali lagi kayak tadi perempuan itu lebih banyak ke Ridwan Kamil, ibu rumah tangga juga ke Ridwan Kamil. Kemudian dari sisi ini tadi sudah yang menarik tadi dari sisi karyawan swasta pengusaha memang cenderung ke Pramono Rano. Jadi secara umum memang kategori apapun baik usia, pendidikan, dua pasangan calon ini terdistribusi lebih unggul gitu ya di masing-masing kelompok responden. Ada sebenarnya satu variabel lagi yang menarik saudara bahwa ada endorser ya di Pilkada Jakarta ini. Di sini bisa kita lihat ya, Mas Yohan, ada di mana? Belum ada. Belum ada. Baik. Alasan memilih. Alasan memilih. Nah, nanti ini akan kita bahas juga bahwa ada endorser tertentu yang punya pengaruh tinggi juga di Pilkada Jakarta. Kita ketahui Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama ada di barisan Pramono Rano, lalu juga Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo ada di barisan Ridho begitu ya. Tapi nanti kita akan bahas di paruh yang lain. Terima kasih Mas Yohan Wahyu di Litbang Kompas sudah membedah Pilkada Jakarta berdasarkan exit poll Litbang Kompas, dan sesaat lagi Suara Unggul akan kembali di Kompas TV, tetaplah bersama kami.